Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini kita masih diberikan kesehatan, masih diberikan napas yang tiada henti yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah teman-teman. Untuk kesempatan hari ini saya akan membahas tentang pulang asal. Nah, apa yang dimaksud dengan pulang asal? Jadi setiap manusia hidup, setiap makhluk hidup, bukan hanya manusia, apa yang dicari setelah dia mati? Banyak orang sakti, banyak orang hebat, tapi dia nggak tahu kemana dia setelah mati. Nah, kalau bercerita sedikit seperti ini sebenarnya agak sedikit ekstrim ya teman-teman ya, bagi yang belum paham arahnya ke sana. Jadi yang namanya kematian ini akan dialami setiap makhluk yang bernyawa. Contoh aja, tumbuhan itu ibarat daun itu, kalau dia udah tua, udah kering, dia akan jatuh sendiri teman-teman. Dia akan jatuh sendiri dan akan tumbuh daun-daun yang baru. Nah, sebenarnya di kehidupan ini Tuhan menciptakan alam semesta ini untuk bagi kita yang mengerti itu, untuk dimengerti atau untuk kita pahami. Jadi ibarat kehidupan ini memang seperti itu. Yang namanya hidup bakal mati. Nah, yang pertanyaan sekarang ini, setelah mati kita mau kemana? Itu teman-teman ya. Nah, makanya kita lihat tumbuh-tumbuhan itu, katakanlah pohon itu apabila daunnya sudah mengering, menua, dia akan gugur dengan sendirinya, lalu berganti lagi dengan daun-daun muda, daun-daun yang baru. Nah, pada prinsipnya seperti itulah kehidupan teman-teman. Saya terus terang beragama Islam, tapi saya mempercayai tentang konsep reinkarnasi. Jadi kenapa saya bisa percaya itu bukan melalui kata orang, bukan melalui agama orang, itu dari pemahaman saya sendiri teman-teman. Jadi diibaratkan manusia itu seperti daun-daun yang kering. Apabila dia gugur, akan tumbuh kembali. Nah, seperti itulah manusia. Apabila dari anak kecil, dewasa, tua, sakit, lalu mati, itu adalah proses. Jadi diibaratkan daun itu, apabila kita sudah gugur, maka akan tumbuhlah benih-benih baru. Nah, pertanyaannya sekarang, setelah kita mati, setelah jasad ini sudah tak berdaya, lalu kemana isinya? Nah, itu teman-teman ya. Jadi kalau untuk tahap pencarian, diibaratkan manusia itu yang belum sempurna, masih akan terus berproses teman-teman. Berproses dari anak kecil, dewasa, tua, mati. Lalu dia akan mencari wadah baru. Ini menurut pemahaman saya teman-teman ya. Sekali lagi, apabila ada yang tidak sependapat dengan saya, ya mohon dimaklumin saja. Perbedaan itu indah kok, tanpa harus kita adu otot atau berdebat ya teman-teman ya. Ya, kalau sekiranya audio ini bermanfaat silakan didengar, dan apabila sekiranya tidak bermanfaat untuk
si pendengar ya silakan dimatikan saja. Saya membuat audio ini untuk belajar yang sama-sama satu frekuensi ya. Tidak ada unsur pemaksaan. Kembali ke cerita tadi teman-teman. Jadi yang namanya hidup manusia ini selagi dia belum sempurna akan terlahir kembali. Akan mengalami lahir, dewasa, tua, lalu mati. Terus sampai dia benar-benar mendapatkan kesempurnaan. Apa yang dicari seluruh umat manusia? Apa yang dicari seluruh makhluk hidup ini sebenarnya? Intinya satu, bagaimana dia tidak terlahirkan di alam manapun. Nah ini kita kan bercerita di skala di manusia aja lah, nggak usah terlalu banyak yang lain istilahnya. Kita bercerita tentang manusia. Nah manusia ini setelah mati mau kemana? Apabila dia belum sempurna terlahir kembali. Walaupun dia hebat, walaupun dia sakti, apabila dia belum paham tentang hal ini, dia akan terlahir kembali. Nah makanya saya memahami yang namanya surga neraka itu bagi saya ya teman-teman. Ini bagi saya. Gak ada istilah surga neraka itu di sana. Surga neraka itu menurut keyakinan saya ada di sini. Makanya orang-orang bilang sering neraka itu banyak dihuni oleh kaum perempuan. Nah, setelah kita pahami, coba kalian lihat perempuan di dunia ini sudah nyuci, ini untuk yang rumah tangga ya, sudah masak, belum kalau seumpama dia udah mempunyai keluarga, udah nyuci, udah masak, ngurus anak, ngurus suami. Kalau suaminya nganggur ikut kerja pula. Jadi peran beban peran yang diambil oleh kaum perempuan itu sangat banyak teman-teman. Jadi secara tidak langsung beban penderitaan yang dialami perempuan di dunia ini lebih besar dibandingkan laki-laki. Makanya makanya neraka itu banyak dihuni kaum perempuan. Coba Anda lihat di sekitar Anda atau di sekeliling rumah Anda atau keluarga Anda, paling banyak peranan perempuan. Sudah masak, sudah nyuci, sudah bantuin suami, ngurus anak, belum lagi dapat suami yang istilahnya nggak bener, main perempuan, sakit lagi hatinya. Coba berapa kali sakitnya itu. Nah itulah yang dibilang neraka teman-teman. Jadi neraka ini apabila kita merasa kesusahan, kesedihan, nah itulah nerakanya. Apabila kita mengalami kesenangan, kebahagiaan, itulah surganya. Jadi kalau pendapat saya nggak ada ceritanya surga di sana seperti yang dikatakan ke banyak orang. Oh, surga itu nanti ada bidadari lah, ada anggur tanpa alkohol lah, segala macam yang dikatakan tentang yang enak-enak. Emang di atas sana Tuhan menyiapkan kafe ada perempuan lah, bidadari yang bisa seenaknya begitu, ada anggur segala macam. Ya Allah, itu terkadang dengan pemahaman yang kita harus kaji lagi teman-teman ya. Jangan kita langsung mentah-mentah. Yang di neraka juga nanti kalau ini apa lubang anusnya dicolok pakai besi panas, lidahnya digergaji. Emang siapa yang bergergaji di sana? Nanti pas mau digergaji, kapan dilihat tulisan gergajinya Made in China, oh ternyata orang Cina yang buatnya. Nggak bercanda ya teman-teman, itu hanya untuk kajian saja. Jadi kembali ke cerita awal tadi, jadi yang tuntut seluruh alam semesta ini bagaimana kita itu tidak terlahir lagi ke dunia. Itulah yang dibilang pulang asal.
Ya, makanya ada kata-kata innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Jadi telah berpulang, telah kembali kepada Allah, asal dari Allah, kembali ke Allah. Nah, itu ya teman-teman, nggak ada ceritanya kembali ke surga, kembali ke neraka, kan nggak ada itu ceritanya seperti itu. Tapi kebanyakan itu sekedar ucapan saja innalillahi itu, tanpa proses pengkajian lagi. Tapi setelah kita sadari kalau memang kita benar-benar jeli dalam memahami, oh artinya apa, asal dari Allah kembali ke Allah. Nah sekarang yang ditanyakan, asal kita ini dari mana? Ya kalau asalnya dari Allah, kembalilah kepada Allah. Itulah yang dinamakan pulang asal. Makanya jangan heran kalau orang sudah memahami tentang hakikatnya Islam, hakikat syariat tarekat, hakikat marifat Islam, dia selamat. Yang dibilang selamat itu dia sudah tahu jalan pulang itu teman-teman. Jadi jangan heran kalau melihat orang sudah memahami tentang kajian seperti ini. Ada cerita seperti di mana itu, di Lombok kalau nggak salah ya, mau dimakamkan jasadnya sudah hilang. Nah itu sebenarnya almarhum itu sudah memahami tentang artinya pulang asal. Nah itu teman-teman ya. Jadi yang mau pulang asal itu ya pulang ke rumah. Istilahnya kita tuh apa namanya, pulang ke Allah. Asal kita dari Allah. Jadi ada lagi yang bantah, misalnya wah asal ya segitu ini dari angin, dari api, dari tanah, dari ini, yaitu semua unsur elemen itu yang dibilang api, air, tanah, udara. Jadi apabila kita sudah wafat, istilahnya kembali ke elemen masing-masing. Kalau saya bilang itu belum sempurna. Yang air balik ke air, yang api balik ke api, unsur dalam tubuh kita ini berarti belum sempurna. Kalau memang kita ini asalnya dari Allah, tetap kembali kepada Allah. Makanya jangan heran kalau jasad seorang ahli zikir, ahli marifat, ahli Islam, dia sudah memahami tentang kaji seperti ini, sudah memahami konsep pulang asal ini, maka jasadnya pun hilang, kembali ke Allah. Nah itu yang dibilang sempurna teman-teman. Jadi bukan ke air, ke api, ke tanah, ke udara, berarti belum sempurna itu namanya. Jadi yang dinamakan pulang asal itu yang seperti itu teman-teman ya. Jadi inilah yang dicita-citakan seluruh makhluk di dunia ini, ingin sekali pulang ke asal. Tapi kenyataannya apa? Ya nggak tahu jalan pulang. Makanya jangan heran kalau orang meninggal sering dijumpai baru meninggal udah ada di pohon, ada di batu, ada di bawah jembatan, karena dia bingung, tidak tahu mau kemana. Nah makanya daripada itu, dengan audio yang sedikit ini bisa menjadikan renungan bagi teman-teman semua, terutama juga bagi saya. Saya juga masih belajar, masih perlu bimbingan dari teman-teman juga, masih perlu ilmu dari teman-teman juga. Karena yang namanya ilmu Allah itu sangat luas. Tidak ada apa-apanya lautan samudra itu kalau dibandingkan dengan ilmu Allah. Tapi di balik ini, apabila kita saling berbagi, saling memahami, ikhlas, benar-benar saling sama-sama belajar, bukan saling mendahului atau menjatuhkan, atau mencari yang lebih hebat, atau yang mencari yang lebih sakti. Enggak seperti itu ya teman-teman ya. Kita belajar seperti ini. Jadi itu pengertian pulang asal, artinya apa? Kembali ke Allah, asal dari Allah, kembali ke Allah. Makanya harus kita tahu jalannya seperti apa. Kalau nggak tahu jalan bahaya, ujung-ujungnya nginep di batu, nginep di pohon, nginep di jembatan. Nah itu bahaya teman-teman ya. Nah mungkin segitu aja audio saya pada hari ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk orang banyak.
Dengan yang sedikit ini, mudah-mudahan teman-teman saudara semua bisa menerima manfaat dari audio yang singkat ini. Terima kasih teman-teman atas perhatiannya. Apabila ada kesalahan dalam menyampaikan audio, saya mohon maaf. Dan apabila dalam penyampaian saya kurang berkesan atau masih terasa kaku, ya mohon dimaklumin saja. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.